Oke, thank you Alkiza ya udah join di kelas kita hari ini Alkiza. Jadi buat hari ini kita akan Iya, masuk ke dalam pembelajaran pertama kita ya Alkiza ya, yaitu terkait namanya Python Pro 2 gitu ya. Mungkin Alkiza sebelumnya udah masuk ke kelas Python Pro ya, berarti ya. Sebelumnya sama iya, siapa Alkiza? udah Sama siapa dengan sebelumnya? Mr. Jeremy, Mister Jeremy. dengan Oke, Mr. Jeremy. oke, I see. Kemarin Mister Jeremy berarti apa? Emang Mister Jeremy ngajarin sampai Python Pro aja ya? Iya, Oke. Sip, kemarin kalau yang Alkeza ingat, belajarnya udah apa aja tuh Alkeza? eh, buat mini game, terus bikin project widget, Mhm. Digit application, terus GitHub, terus GitHub, dari oke. VS Code juga gimana nyambunginnya I ke see. GitHub. Oh iya ya, berarti belajar ini juga ya, version control system namanya ya. Oke, I see. Jadi memang nanti di sini kita juga akan emphasize lagi nih terkait hal tersebut ya. Kita akan pelajarin lagi juga terkait tadi yang GitHub segala macam kita juga akan pelajarin juga di Python Pro 2 ini tentunya, tapi lebih dalam lagi ya, lebih in-depth lagi kita belajarnya. Gitu. Jadi mungkin sebelumnya kenalin dulu ya, Alkeza ya. Kenalin namaku Ilham. Jadi Alkeza bisa manggil aku Kak Ilham aja ya. Jadi nggak usah manggil Kak atau apapun. Jadi manggil Kak, Kak aja atau nggak mungkin Coach gitu boleh juga. Nah, mungkin lebih gampangnya Kak gitu ya. Nah, aku akan yang ngajarin Alkeza untuk pelajaran Python Pro 2 ini ya. Jadi memang basicku juga, memang aku ada pengalaman di dunia teknologi ya. Aku ngajar untuk beberapa kelas, by the way, aku ngajar di kelas Python Pro juga, namanya Python Start itu pasti, Python Pro, lalu juga aku ngajar di Python Pro 2, terus juga aku sekarang ngajar di kelas PP, habis itu ada juga kelas baru di web development ya. Kalau misalnya nanti Alkaiza dari sini graduate terus tertarik buat lanjut ke bagian web, aku ngajar juga di web development. Terus juga aku ngajar juga kelas AI ya. Misalkan nanti Alkaiza tertarik di bidang AI nih, nah aku juga ngajar kelas AI gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin aku Oke. ngajar banyak hal lah di sini lah. Jadi kita di sini akan belajar bareng Alkaiza ya buat materi kita tentunya kurang namanya Python Pro 2 di sini ya. Memang secara kompleksitas tentunya ini bakal lebih bisa dibilang lebih challenging lah dibanding Python Pro. Di sini tuh bakal lebih banyak ada project yang lebih challenging dan mungkin bahasanya tuh mungkin di awal bakalan sulit. Cuman aku yakin kalau misalnya oke bisa ikutin dengan baik, terus juga follow the rules gitu ya, ikutin apa yang aku bilang, terus juga mungkin kerjakan tugasnya dengan baik, kerjain semuanya, itu aku yakin bisa selesai dengan baik sih. Maksudnya bisa fully paham gitu ya. Makanya aku sangat mendorong banget nih Alkaiza sebisa mungkin nanti kalau kerjaan tugasnya itu sebisa mungkin sampai full ya, sampai benar-benar totally selesai. Bahkan soal bintangnya atau tugas bonusnya juga dikerjakan gitu ya. Nanti kalau ada bingung bisa tanya aku juga. Nanti aku akan juga nge-share ya namanya GitHub. Sorry, Colab. Pernah belajar Google Colab nggak? Udah pernah belajar belum? Belum. Belum ya. Nah, nanti di sini aku ada Google Colab juga. Google Colab itu isinya adalah solution ya. Nanti aku kirimin kamu juga, mungkin kamu bisa save juga link ini. Nah, itu aku kirimin di chat Zoom ya. Jadi itu merupakan isinya ada solution buat nanti tugas-tugas kita yang nanti mungkin kita nggak kekejar nih buat dibahas di materi, karena kan itu cuma 1 jam ya. Untuk private class itu cuma 1 jam. Jadi ntar Alkeiza bisa cek ke sana juga, bisa juga tanya aku. Cuman sebisa mungkin sih, semaksimal mungkin pakai apa yang bisa Alkeiza dulu ya lakuin ya, mungkin itu ngerjain sendiri dan segala macamnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin kerjain secara sendiri dulu, kalau udah bingung baru ke sana. Atau bisa juga manfaatin AI ya, jadi nggak masalah juga manfaatin AI. Gitu, Alkiza. Mungkin itu ya dari aku, salam kenal Alkiza, semoga happy ya, dan kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Jadi jangan takut buat bertanya ya. Oke, kalau buat Alkiza sendiri, coba dong perkenalan juga. Coba Alkiza, sekarang kelas berapa, usianya berapa, sekolahnya di mana, dan tinggalnya di mana? Eh, Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alkeiza Zuljalali dan Hmm. nomorku sekarang tahun ini naik ke 20 dan Hmm. sekarang lagi kuliah, kuliah Bang. Oh, lagi kuliah. Oh, udah Kuliah, kuliah ya. ya, kuliah. Kuliah di mana, Alkiza? Lagi kuliah di Malaysia. Oh, apa UTM? Nah ya UTM. Oh, UTM, I see. Berarti sekarang lagi di Malaysia nih? Lagi libur semester. Lagi libur semester, Main. I see. Berarti angkatan berapa, Alkiza? Angkatan 25. Angkatan 2025. Ambil jurusan apa? IT. Ambil jurusan petroleum engineering. Oh, Petroleum Engineering. Oke, teknik Ya, perminyakan ya. Oke ya lah. benar-benar. Walaupun mungkin agak berbeda, cuman implementasinya, cara berpikir logisnya itu juga mirip. Karena banyak juga loh, dari petroleum tuh orang ke IT tuh banyak. Cuman memang Ya, kalau dari IT ke petroleum tuh mungkin sedikit lah ya bahasanya. Tapi kebanyakan tuh dari petroleum
ke IT karena memang job IT itu banyak banget tuh dan bisa kerja remote juga lagi kan. Kalau petroleum kan Ya kamu harus benar. ke site gitu ya, harus ke site. Terus mungkin di tempat ini jauh-jauh gitu. Kalau IT kan Ya biasanya benar. orang beralih bisa kerja di Jakarta dan segala macamnya. Tapi aslinya di mana? Tinggal di mana? Tinggal di Batam, Oh, dekat lah tinggal ya. di Batam. Oh, I see. Ya sih deket sih ya di Batam ya. Oke, kalau gitu. Sip. Kalau gitu Alkiza. Thank you. Ini berarti kalau waktu Batam sekarang jam berapa Alkiza di sana? Jam 8.15. Oh, sama ya. Kita masih waktu Indonesia Barat ya berarti ya. Iya masih di Sip Barat. deh. Oke, sip kalau gitu. Thank you. Sudah perkenalannya. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya buat ke task kita hari ini. Jadi kita bahas namanya modul satu lesson 1, Review Algorithms and Data Structures ya. Nah, di sini aku cek Alkeza itu kalau PPT sih bahasa Inggris. Alkeza sendiri biasanya diajarin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bisa dua-duanya, tapi kadang Mhm. kalau buat biar memperdalami kayaknya di bahasa Indonesiain aja. Bahasa Indonesia aja ya. Ya. Oke, sebenarnya aku bisa kedua juga. Ada muridku yang full English gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin Alkeza lebih, oh kak aku lebih paham full English gitu. Makanya aku tanya juga gitu ya dari awal ya. Karena ada yang subscribe itu full English. Gitu. Mungkin kalau misalnya gini, mungkin nanti aku campur-campur aja kali ya. Nanti penjelasannya aku jelasin pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke. Oke, udah terlihat share screen-ku? Oke, udah. Oke, kita discuss ya modul satu lesson satu namanya Review Algorithms and Data Structures ya di bagian sini. Ya, kita masuk discussion dulu nih, news for and about you. Nah, jadi ada discussion di sini ya, berita untuk dan juga tentang kita. Welcome to the Business Incubator, namanya WOC ya, atau bahasa Word of Code ya di sini. What are we going to do this year? Nah, apa sih yang bakal kita lakuin di tahun ini? Nah, jadi di sini kita punya namanya Business Incubator ya, yang sudah menunggu. A Business Incubator is an organization that helps those taking the first steps in business promote their startup. This company constantly support our new projects, trains managers, provides office space, teach about the accessories, and also helps attract investments. Jadi katanya Business Incubator itu merupakan suatu organisasi ya, yang membantu mereka-mereka ini untuk mengambil kesempatan pertama dalam promosi bisnis ya untuk startup mereka. Nah, di sini biasanya perusahaan itu secara konstan akan mendukung proyek kita, lalu juga melatih seorang managers, juga memberikan bahasa itu ruang untuk pekerjaannya, mengajarkan tentang namanya risiko, dan juga membantu gimana caranya mendapatkan effect investment di bagian sini. Nah, W of Code, Word of Code ya, Business Incubator tuh sedang mencari programmers baru katanya di sini ya. The creators of Incubator believe that the ideas are shaped by our environment. Jadi katanya creators itu juga dan inkubator tuh percaya bahwa idenya tuh dibentuk dari environment kita. Mereka mencari tahu bahwa teamwork dan juga kemampuan untuk membuat suatu IT produk dengan diri kita sendiri merupakan dua kunci utama gitu ya untuk mendapatkan inovator atau bahasanya inovator atau seorang berinovasi ke depannya. Nah, untuk bagian ini, melalui course ini juga nanti kita di WOC ini, kita akan memprovide dengan beberapa informasi dan juga latihan ya, yang membantu Alkaiza untuk memperbaiki dan juga membuat project IT-nya sendiri. Nah, kira-kira apa sih what well-known companies were started in the business incubator? Nah, kira-kira perusahaan apa aja sih yang mungkin kita udah pahamin, yang kita udah kenal, yang starting itu dari business incubator. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa ya. Tahu semua gak di sini? Oke. Atau Oh, ada tahu, yang nggak tahu, tahu? tahu. Tahu Tahu, ya. tahu. Ya. Ada Reddit. Nah, Reddit ini biasanya forum lah ya. Ya mungkin kalau Indonesia Ya. tuh kayak Kaskus gitu loh. Ada juga Twitch. Twitch nih ya kurang lebih mungkin sama juga Kayak proper media forum-forum sosial. gitu ya, Forum komunitas. ya, betul. Ada Airbnb ya buat booking hotel, booking apartemen segala macam. Ada juga Dropbox ya. Dropbox tuh kayak Google Drive lah bahasa itu buat Ya. tempat penyimpanan file. How do we succeed within the World of Code? Nah, gimana cara kita bisa sukses di dalam World of Code ini sendiri? Pertama, kita harus menyelesaikan dulu nih semua tugasnya dalam platform. Ini mana programming itu merupakan kunci ya, skill di sini. Inkubator tuh akan membantu kita untuk mendevelop atau membangun ide kita dan juga mencari suatu hal yang baru ya. Dan gimana pun juga kita akan menjadi suatu orang yang bisa mengimplementasikan hanya menggunakan kode. Lalu kita juga akan bekerja secara tim ya dan juga membagikan pengetahuan kita. Nah, jadi di sini kalau misalkan nanti Alkeza punya ide, gitu ya. Let's tell Oke. others if we can help and do it. Jadi bisa dikasih tahu juga ke aku gitu. Jadi ntar kita bisa nge-build bareng. Nah, project apa aja sih yang ada di World of Code? Nah, pertama di sini ada macam-macam ya. Kita punya mobile apps. Di sini kita akan buatin mobile app kita dan juga menguploadnya. Bisa juga belajar ke Google Play Store ya, buatin uploadnya juga. And then ada juga data mining. Di sini kita akan mengekstrak information yang useful dari large data sets. Data mining, nah ini mungkin sangat useful juga nanti buat Alkeza ketika masa-masa skripsi gitu, karena kan nanti bakal ekstrak data. Nah ini dengan adanya pemahaman Benar, terkait benar. namanya ini ya, data mining, scraping, nah, itu useful banget. Ada juga machine learning ya, di sini untuk membuat model, untuk classify objects based on the set of features. Nah ini ML juga sekarang banyak banget nih implementnya. Mungkin kalau di perminyakan tuh bisa mempredik kayak mungkin pengeborannya itu kira-kira di mana Oh location iya, iya, pengeboran yang tahu, tahu. bagus segala macam. Jadi menggunakan komputer gitu, jadi nggak pakai manusia lagi. Dan juga 3D games ya, bisa buat games juga, mendesain map dan juga pekerjaan dengan kamera.
Ada juga web apps atau aplikasi web di sini ya. Dengan menggunakan HTML Markup Language, kita akan bekerja dengan class, library, dan juga membuat mini website di bagian sini. Nah, so di sini di World of Code Final Projects, di sini Final Hackathon kita ada apa aja? Kita akan bahas namanya Python Developers Career ya. Jadi seorang Python developer tuh karirnya seperti apa sih? Di mana kita akan memiliki dan juga mendevelop app yang kita akan bawa ke market ya. Dan juga kita akan membit gitu atau bahasa itu kita akan coba untuk menginkubator ya. Farewell and Embark Open Our Journey. Nah, di sini ada case dari World of Code ya WOC. Jadi di sini katanya dia tuh udah research cukup lama terkait preferensi yang ada di semua bisnis ya dari participants-nya. Nah, di sini it's experts atau bahasa itu orang-orang yang ahlinya tuh selalu memonitoring projects-nya dari si startup uppers ya, yang orang-orang yang bikin startup tuh rencanakan untuk bekerja sebagaimana mereka membawa idenya tuh ke dalam kehidupan nyata. Nah, di sini WOC akan meminta kita nih untuk menulis suatu program yang mengumpulkan data untuk beberapa periode gitu. Mungkin di sini nanti ada di span of time ya, between two specific years. Jadi ntar ada dua spesifik waktu di bagian sini. Tentang angka dari entrepreneurs-nya, dari pengusaha, ini mana dia tuh mau untuk bekerja pada project, pada beberapa topics juga, dan juga performs the initial analysis ya on this data. Jadi perform juga analisis initial untuk data-data berikut. Nah, di sini kita akan coba review. Coba mungkin di sini Alkiza ada yang dipahamin nggak dari sini nih? Mungkin masih ingat, nah, ini apa sih? Mungkin enam hal ini mungkin salah satu juga boleh, misalkan ada yang lupa gitu. Bisa disebutin nggak? Apa aja sih ini? Variabel itu seperti yang dalam parenthesis itu ya? Bukan. Variabel, Berarti no. variabel itu yang misalnya misalnya ada data satu sama dengan n. Ya, betul. Contoh ya, X sama dengan satu. Nih, Ya apa ya? benar. Function. Function ada integer. Oke, function bisa gitu juga. Ada juga function yang kita bisa buat sendiri ya. Iya Ada benar. juga print, sebenarnya print tuh Ya function yang udah print. ada di Python. Ya print. Kalau condition apa? Condition. Condition ada yang besar, Apa tuh? Apa aja? ada Nah, ada apa? Ada if ya. If, ya if, else, else sama elif. elif. Oke, good. Kalau looping, pakai apa? Looping. While, Pakai while, while. Terus, kamu pakai hmm, for ya namanya ya. ya for. Nah, Nah, list juga sama. Nah, list nih tipe data juga nih. List tuh ya list biasanya tuh itu yang terurut ya. Terurut dia. Dipakai box bracket biasanya. Ada ya juga dalam dictionary. Dia bracket tuh ada namanya yang kotak satu lagi itu apa namanya? kotak satu lagi apa tuh? Box bracket disebutnya. Box bracket itu. Kotak. Nah, dictionary. Dia tuh pakai kurung kurawal ya. Dia ada Ya kurang key kurang. sama ada value ya, key value. Nah, kita akan coba Iya. pelajarin juga ya buat konsep-konsep hal ini. Next. Nah, jadi di sini ya aku jelasin dikit. Jadi variable merupakan suatu elemen data yang memiliki namanya sendiri. Function merupakan suatu nama dari set dari satu program perintah ya. Bisa kita panggil dari bagian lain dari suatu program. Ada juga condition di sini atau kondisi ya. Merupakan konstruk yang menganalisa suatu kondisi dan juga memilih perintah untuk kita eksekusi. Ada juga loop ya, merupakan suatu perintah untuk kita mengeksekusi actions yang diberikan sepanjang logical expressions. Nah, di sini kondisinya itu kita set sepanjang dia itu jalan. Atau true ya, benar. Ada juga list yang merupakan structure dari ordered storage of data various type. Jadi merupakan struktur dari tipe data yang terurut gitu ya. Dari beberapa tipe. Ada juga dictionary yang tadi aku bilang dia itu unordered, kalau dia nggak berurutan. Dia itu isinya ada key sama value ya, jadi pasangan lah. Oke, kita akan review dulu variables, conditions, dan juga loops di bagian sini. Oke, what data types that does Python use? Nah, mungkin aku langsung aja nih. Itu Nah, di data sini type. pertama-tama kita punya beberapa ya. Integer, berarti ini integer number. Dia tuh ingat dari negatif sampai positif. Nol juga termasuk. Pokoknya integer tuh dia nggak ada koma lah intinya. Ini bilangan Iya bulat benar. aja. Ada juga float ya. Float itu Plot desimal. ya, plot yang ada desimal Yes, desimal. Ada juga string. String itu yang teks. dalam Nah, dalam kurung. petik. Dalam ketik. Petik namanya. Dalam petik dalam Petik. kurung. Bisa pakai petik satu. Bisa Ya juga bisa. pakai petik dua. Ada juga bool ya, atau boolean. Boolean itu isinya sama true Ya, sama true false. Isinya dua. false. Ada juga list ya. List itu ya ini tadi pakai box bracket tadi aku bilang. Ini Benar. box bracket isinya baru. Dan juga dictionary, dia tuh menggunakan curly brackets. Di sini dia ada key value, key value. Dan ada juga di sini set. Set tuh pakai curly brackets juga. Cuma beda di sini dia tuh nggak ada key value. Dia langsung 1, 2, 3, 4 aja. Gitu. Nah, di sini function di Python ya udah ada apa aja kita punya print untuk kita memprint suatu argumen ya dalam suatu box Ya bracket dalam benar. satu brackets ada juga input ya untuk kita membaca atau menginputkan data integer untuk kita mengonversi ke tipe data integer atau bilangan bulat. Ada juga di sini float ya untuk mengonversi ke floating point type. Ada juga Pantai. string buat menjadikan string atau menjadi teks dan juga len ya untuk mengukur panjang dari suatu string ya. Misalkan ada kita pengen tahu panjang dari teks.
kita bisa pakai len. Benar. Ada juga mathematical operations di sini di Python ini basic juga ya, basic mathematical operation. Ada penambahan di sini pakai plus, subtractions, minus, kalau kali pakai bintang. Kalau pembagian tanpa sisa di sini pakai double slash ya. Kalau misalkan pengen ada sisanya pakai ini. Jadi misalkan kalau dibagi dengan yang ini, misalkan 5 dibagi 2. Nah, kalau misalkan pakai yang double slash dia jadinya berapa? Jadinya 2 ya. Hmm, dua, Jadinya 2. Kalau misalkan tapi menggunakan yang bawah, dua 5 koma lima. dibagi 2,5 betul. Jadi dia itu akan menghasilkan bilangan float ya, atau bahasa bilangan desimal. Ada juga remainder ya, sisa. Ini sisa, habis itu ada juga bintang B, double, double asterisk namanya. Itu raising to power atau bahasa pangkat ya. Jadi misalkan 2 pangkat 3, jadi berapa? Misalkan 8. Ada juga equal di sini, equal sign ini menggunakan double equal, equal. Kalau misalkan not equal, dia menggunakan ini ya. Tanda seru itu sama dengan, berarti not equal. Ada juga apalagi A greater than B, Greater than. ya less than, Dengan greater than greater than or equal, lebih besar equal. dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Ada juga di sini or n ya. Or itu berarti ketika dua kondisi itu salah satu kondisi aja yang perlu dipenuhi. Kalau n itu dua kondisi harus terpenuhi ya. Jadi di sini kita punya operatornya juga. Oke, okay? Next ya. Nah, di sini analyze the code ya. Contoh di sini kita punya variabel namanya y combinator di sini, terus kita punya input what year is it now, terus kita di sini konversikan dari container tadinya string. Ingat ya, kalau input itu dia tuh tipe datanya itu adalah string, tipe data default adalah string. Di sini makanya kita konversi jadi integer ya. Sorry nih kebetulan emang ininya papannya agak susah ya. Nah ini dia foundation year. Nah ini apa nih tipe datanya kalau ini 2005 nih tipe datanya apa? eh Integer. Integer ya, karena bilangan bulat dan Bulat. dia nggak dipetikin gini. Udah tinggal dikurangin age, dikurangin foundation year, nanti tinggal di print aja nih. Nah, nanti dia baru muncul hasilnya berapa gitu ya. So di sini kita akan coba untuk analisa kode juga ntar dalam tugas ya. Jadi kita di sini akan menentukan semua tipe data yang digunakan dalam program. Apa sih yang kita gunakan dari input functions untuk programnya? Apa yang kita gunakan dalam function integer tadi dari programnya? Terus juga kenapa sih kita butuh untuk switch berganti dari satu tipe data ke yang lainnya, dan apa sih yang terjadi jika kita mereverse atau bahasa kita mengubah balik gitu ya urutan dari inputnya dan juga integer comments, dan apa sih yang program tuh akan cetak di akhir. Nah, coba contoh di sini ya, what will the program print? Nah, di sini kita punya y combinator, who-nya, current year-nya tadi kita masukin 2000 misalnya berapa? 2021, juga current year-nya berapa? Tadi 2021. Jadi ntar di sini ya. Jadi di sini ntar ada calculation-nya. Itu apa? 2021 dikurangin sama berapa? 2, 2005. Berapa? 16. 2011. Udah tinggal dimasukin. Who-nya siapa tadi? Y Combinator. Came into Greater being into being age. 16. Nah, age 16 years ago. Nah, jadi jawabannya kayak gini ya. Bisa dipahami? Benar. Benar. Bisa ya. Nah, sekarang apa sih conditional statement ini sendiri? Nah, jadi conditional statement di Python itu seperti apa? Jadi dia merupakan main selection tools ya, atau bahasanya tools utama di dalam Python. Dia tuh akan menentukan action apa sih yang dibutuhkan untuk bisa perform yang tergantung pada variable values ya, dari waktu conditionnya itu dicek. Nah, contoh di sini the if condition statement ya. Kita misalkan punya condition statement buat if di sini. Name the main conditions elements of the if conditional statement. Contoh di sini kita punya apa aja? Tadi ya kita punya if pertama-tama conditional statementnya. Ada juga di sini greater than buat conditions ketika dia itu dituliskan lebih dari. Ada juga column di sini ya. Titik dua. Additional condition juga ada di sini kita pakai elif. Ada juga elif dan juga ada else. Else itu ketika condition itu udah nggak terpenuhi gitu, udah nggak met. Else itu terakhirnya ya. Else itu Terakhirnya terakhir. betul. Anything else not covered by the if and elif part. Misalkan gini ya. If Alkeza makan coklat, Elif Alkeza makan pisang. Nah, misalkan tuh kan kita lagi bahas makanan. Nah, Baik, terus di baik. sini terus di meja makan cuman ada, ya udah cuman ada apa? Coklat sama pisang. Gitu ya. Nah, tapi ternyata pas disajiin nggak ada tuh pisang sama coklat. Adanya misalkan roti, ya udah masuknya ke else gitu karena nggak sesuai sama kemauan Alkeza gitu. Berarti yang lainnya lah bahasa. Benar-benar. Juga column dan juga comment. Nah, jangan lupa juga cara pembuatan ini tuh kita harus kasih ini ya, atau bahasa itu apa namanya, ini ya, ada aku lupa namanya, delimiter ya. Jadi kita di sini harus kasih namanya space ya di sini ya. Rotate. Indentation, Rotate ya. indentation ya. Ini indentation, Bang. Indentation. Space. Nah Oh, ya, ada. indentasi namanya. Oke. So we try to analyze the code again. Nah, from the project to the word of code, choose the ones that you like the most. Nah, di sini kita punya project. Terus inputnya apa nih? Enter word of code module, development or data analysis. Di sini kita lakuin namanya lower ya, project.lower. Di sini kita kecilkan. And then if project equal to development, jika projectnya sama dengan development, and then kita unprint grid.
get ready for 3D games, apps, and also websites. Ya, di sini ketika proyeknya sebenarnya development. Tapi ketika kamu suka bukan development, maka dia akan bilang, nice, you will be working with data and machine learning. Nah, jadi kenapa? Hmm. Karena dia itu masukinnya bukan development. Tuh Hmm. ya, jadi harus persis development baru hasilnya ini. Kalau aku masukinnya banana, aku tuh apa? Dapatnya yang bawah, else. Yang bawah ya, else ya, betul. Karena harus development. Kalau aku masukin development, tapi T-nya kelebihan satu, gini misalkan. Sama, tetap di bawah, yang else. Sama ya, betul. Harus persis sama pokoknya ya, sama dia. Nah, di sini describe the conditional statement used in the program, why doesn't the else block contains conditions, what does the lower method do, and what is the program for, what will the program will print in the end, kita akan coba pelajari nanti di yes. Nah, sekarang kalau ini tadi ya, barusan. Tadi, jadi udah tadi ya, development, dia bilang apa, great, get ready for 3D games, karena sesuai, tapi ketika kita print di luar development, dia akan output apa, nice, you will be working with the data and machine learning. Mau selain data analysis juga sama ya, pokoknya apapun yang selain development, jawabannya akan ini. Gitu intinya. Okay, did you know that startup life cycle is the period it takes for an idea to become an in-demand product on the market? Okay, so what is a cycle? Or maybe a loop. Nah, apa sih cycle atau bahasa itu perputaran dari atau suatu loop? Nah, jadi di sini kita punya loop di Python ya. Loop itu sendiri merupakan satu perintah yang mengeksekusi actions yang diberikan sepanjang certain logical expression condition remains true. Jadi maksudnya adalah suatu perintah untuk mengeksekusi suatu actions ya yang diberikan sepanjang logical tertentu tuh dia masih benar gitu. Contoh di sini, is the logical expression true? Nah, maka dia execute action A. Kayak contoh di sini ditanya, Reza udah makan belum? Alkiza udah makan belum? Oh, jawabannya sudah, sudah makan. Rert, udah. Tanya lagi sama ibu kamu, udah makan belum? Udah. Tanya, udah makan belum? Udah. Terus baru akhirnya, udah makan belum? Belum. Nah, baru kalau belum berarti dia kan no gitu. Paham ya? Jadi ketika Hmm. kondisinya tuh dia benar-benar terus ya udah enggak. Tapi ketika kondisi di luar dari kondisi tersebut, maka dia baru keluar. Ya, ngelup lagi, ngelup lagi. Ya, ngelop lagi gitu. Nah, what types of loops in Python do you remember? Nah, ini kita udah bahas juga tadi ya, barusan kita punya while loop dan juga the for loop. Nah, bedanya apa nih? Kalau while loop tuh di sini dia akan bisa dibilang do bla 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 as long as. Di sini dia akan repeat certain actions as long as the condition is true. Dia akan mengulangin beberapa actions sepanjang kondisi itu masih benar. Dia juga akan mengulang beberapa actions ya dan juga menghitung pengulangan itu berapa kali. And then the for loop, di sini kita akan merepeat certain actions ya, atau bahasanya extent tertentu beberapa kali n times. Kita juga akan traverse on ordered sequence ya. Jadi kita juga akan melakukan traverse pada urutan yang berurutan sequence. Nah, di sini cara bikin while syntax seperti ini. Jadi pertama-tama kita punya while-nya tentunya operator, and then kita juga punya I itu sebagai indeksnya. Contoh di sini bisa X juga bebas aja, misalnya X atau Y juga bisa. And then di sini punya namanya condition ini ya, return. Di sini kita buat less than equal. Habis itu colon. Nah, di sini kita masukin 5 ya. 5. Ini udah tinggal di print aja nih di sini. Indentation-nya kita punya indentation di bagian sini. Dan kita juga punya comment ya, atau perintah ya. Loop by body, indented by four spaces or maybe one tabulations when type. Jadi di sini kita juga berikan indentasi sebanyak 4 spasi atau bahasa mungkin di sini satu tabulation ketika kita ketikkan ya di bagian sini. Next. Nah, di sini juga diminta untuk menganalisa kodenya ya di bagian sini. Time. Kita di sini lakuin namanya integer input. Berapa jam nih harus kita selesaiin projectnya. While time less than greater than 8. Nah, ketika jamnya itu lebih dari 8, maka di sini kita akan inputkan hal ini. Berapa banyak nih kamu udah spend dari projectnya? Nah, ntar ketika dia lebih dari 8, dia akan lakuin namanya di sini decremental ya, atau bahasa pengurangan. Akan Hmm. dikurangin, and then dibilang sisa waktu itu sisa berapa jam. And then, tapi kalau misalkan kita tuh masukin itu di bawah 8, kalau di bawah 8 aku masuk misalnya 7. Maka dia akan printnya apa? Hmm, print 7 ya, kalau nulis 7. Kalau aku 7 yang di print sama programnya apa? Nih, 6. gampangnya. Programnya akan ke sini Iya, atau dia iya. akan ke sini. Kalau aku printnya 7. Aku masukinnya 7 nih. Oh iya, iya, benar, benar. Karena di ini Yang ya, mana? ini lebih kecil ya. Ini lebih besar ya. Lebih besar dari 8. Oh iya, benar, iya benar, salah, Berarti salah. kemana? Ke yang satu atau yang kedua? Kedua. Kalau 7, kedua ya. Less than one day left to complete the project. We advise you to speed up. Jadi katanya udah kurang dari sehari nih untuk menyelesaikan proyeknya. Saya sarankan kamu cepet-cepet deh, gitu katanya. Hmm. Hmm. So, di sini kita juga akan coba analyze juga ya. Kira-kira jenis loops apa sih yang digunakan di program? How is the while loop different from the condition statements? How is the time? Di sini notations berbeda dari time yang tadi. Terus apa sih program itu untuk tujuan buat apa? Dan juga program itu akan di print apa sih di akhir? Nah, di sini ya contoh tadi. How many hours should the project takes? 25.
How many hours have you already spent the project? 8. Oh, makanya udah dikurangin. 25 kurang 8, 17. Sekarang, berapa jam yang kamu udah habisin di projectnya? Oh, 12. Maka 17 dikurangin sama 12 tadi, jadi 5. Baru dia ngasih tahu, karena udah kurang dari 8, makanya bilang, less day one day left to complete the projects, wait for you to speed up. Gitu. Jadi katanya karena Hmm. udah kurang dari 8 jam, ya udah, tolong cepet dong. Gitu. Sekarang buat for loop syntax ya, di sini kita ada loop operatornya, loop, for, ada juga I sebagai indeksnya di sini, loop parameter, and then sequence di sini untuk list, atau maybe sequence traverse, and then di sini ada column ya di bagian sini. Terus jangan lupa juga di sini ada bodinya nih, dengan menggunakan indentation ya, sebanyak 4 spasi. Kalau yang ini di dalam for atau di luar for nih, yang ini, yang ketiga nih, Di pertanyaan ketiga. dalam. Ini kan satu, dua, Oh yang ya. ketiga di luar atau di dalam? Masih di dalam ya, masih dalam. Di luar ya. Ingat kalau dia itu setara sama for, ini kan setara nih. Berarti komen ini Hmm. bukan punya for lagi, bukan punya for Ini lagi. dia ini return ya bisa itu. Nah, return juga ada. Cuman kalau yang kayak gini berarti itu dia bukan punya for. Dia tuh di luar condition Oh, di ketika luar ya. Oh ya di luar ya. for-nya for-nya udah misalkan udah nggak match gitu, maka dia baru keluar ke sini. Itu ya. Hmm. Nah, di sini kalau kita analyze code ya, kita di sini punya password apa? Word of code, datanya apa? Underscore 1, 2, 3, 4 sekian sekian. For symbol in password, di sini kita lakuin looping ya. Untuk simbol, ini sebagai wadah, di dalam password itu variabel di sini, terus sama dengan data.find symbol plus one. Jadi di sini kita pengen cari simbolnya, di mana nih simbolnya, terus ditambahkan dengan satu. Tahu nggak kenapa ditambah satu? Kurang tahu. Nah, karena ingat indeks di Python tuh startnya dari nol. Di sini Oh tuh iya, nol sebenarnya. Tapi kan kita nol nggak mau. satu. Masa dia nyebutinnya nol? Kan kita pengen tahu dia di urutan keberapa. Makanya di sini tambahin satu. Jadi ntar startnya jadi satu. Startnya Satu, dari yang satu dua. dua tiga. Ah iya benar. Betul. Jadi ntar jadi satu nih. Underscore Menyesuaikan nih satu. indeks kan, indeks. Betul. Betul sekali. Nah, di sini ya. Nanti kita juga coba analisa juga. Loop for tuh buat apa di sini. Terus juga tujuannya apa. Dan juga program itu buat apa sih di bagian sini. Dan apa sih yang akan programnya print di bagian sini. Nah, ntar program print seperti ini nih. Word of code. Nah, ini printin. Oh, W ada di 56, O tuh ada di 41, R tuh ada di 47, dan sekian dan sekian gitu. Dia bakal print seperti itu. Nah, sekarang ada juga dengan range syntax di sini ya. Kita buatin loop for-nya dulu di sini, or cycle. Di sini kita pakai for lagi. Terus kita juga punya elemen index ya, I, in range 5. Jadi kita di sini masukin number of repetitions-nya sebanyak 5. Masukin komennya di sini, komennya seperti apa, and then kita masukin komennya lagi. Dan sini loop body-nya tuh akan diidentasi juga dengan menggunakan 4 spasi ya, or bisa dibilang one tabulations when type ya, satu tabulations ketika kita ketikin sesuatu. Nah ini dia. Nah di sini ntar seperti ini, kira-kira untuk analyze the code-nya kita start here di sini. Kalau misalnya kita pengen buatin dia tuh menjadi integer langsung, bisa dibuat singkat kayak gini aja nih. Jadi langsung digabung aja ya. Ini cara aku Oh juga nih, iya, biar kita digabung. nggak usah terlalu panjang. Digabung integer habis itu input. For in range and year itu di sini, berarti tahun akhir dikurangin dengan tahun awal. Maunya akan ditambahin dengan apa perkalian dari amount itu sendiri dikalikan dengan apa interest rate ya, atau bahasanya bunga, suku bunga dibagikan 100. Udah ntar disebutin, oh jadi deposit periodnya dalam setahun tuh dalam beberapa tahun berapa nih? Udah tinggal dikurangin lagi, yaitu dari pengurangan yang tadi. Terus apa? Udah nanti tinggal resulting amount aja itu dari pertambahan amount ini dan dari perkalian di sini. Tuh, next. Nah, ntar kita juga akan coba analyze the code ya dan juga menjawab pertanyaan di sini. Nah, lalu sekarang tadi ya, misalnya tadi kita buatin 2015. Terminationnya kapan? 2022. Kemauannya berapa? Misalkan let's say di sini kita punya 10 ribu ya. Interest rate-nya Ya, berapa? 8%. Oh, maka kalau gitu berarti deposit periodnya berapa? 7. Karena kenapa? Dari 2027, 2022 dikurangi sama 2012. Kira 7. tujuh. Resulting kemauannya berapa? Tadi dari perkalian tadi ya. Jadi Dimana amount ini ditambah semua dengan, dikali nah ya, on yang dikaliin sama yang bagi 100 tadi ya. iya betul. Nih, pakai rumusan yang ini ya. Nah ini dia. Jadi amount-nya itu sendiri dikalikan dengan interest rate, bunganya berapa? Berarti 8/100 dikalikan dengan tadi amount-nya berarti berapa tuh 100 coret ya sekitar kalau habis itu ntar tinggal dilakuin penambahan aja di bagian situ karena kan di sini namanya tuh kita untung lah bahasa karena kita naruh di bank jadi kita tuh amount-nya tuh meningkat gitu karena ada suku bunganya 8% per tahun. Oke, jadi itu aja buat presentasi awal. Habis ini mau tanyakan nggak sebelum kita lanjut ke tugas yang pertama? Mungkin cukup sih. Cukup ya? Oke, let's go. Yuk kita lanjut kerjain tugasnya. Boleh sambil share screen juga ya biar aku bisa lihat. Oke, Zah. Oke. Oke, sebentar.
Let's go. Udah di share screen. Oke, sebentar. Oke, sekarang number one ya. Number one dulu nih. Mark the correct statements about the variable names. Jadi di sini perlu tandain Hmm. statement tentang namanya. Variable cannot match ultimately word seperti print, if, and etc. Benar ya. Jadi kita nggak bisa bikin nama variable menggunakan function yang udah ada. Kayak print, if, segala macam itu kita nggak bisa. Variable name cannot Hmm. contain spaces. Nah, di sini bilang correct ya. Berarti benar nih. Dia nggak bisa berisi spasi. A variable name can start with a number. Is it correct buat masukin number nggak ya? Jadi dia tuh nggak bisa mulai dengan number. Variable name can start with underscore. Yes, ini benar. Variable name can contain spaces but cannot with space. Can start with space. No. Jadi dia nggak bisa juga nih berisi spasi mungkin tengahnya nggak bisa. Jadi harus dipisahkan sama underscore ya. Variable Underscore name, itu bisa yes, ya? underscore bisa. Kalau dipisahkan sama underscore itu bisa. Bisa. Variable Number names, number and number can be used in the same code to store different values. Nah, ini juga sama ya, ini benar ya. Jadi kita punya 4 jawaban di bagian sini. Oke, number dan one punya 4 jawaban ya, Alkiza ya. yang bawah nih. Nah, itu benar. Variable names bisa berisi. Nah, satu lagi mana tadi? Yang paling atas tuh. Oh Variable name ini. bisa tidak bisa match dari support ya. Jadi dia nggak bisa. Nama itu print if tuh nggak bisa. Oh, nggak Karena bisa. tuh nama function yang udah ada di Python ya. Jadi kita nggak bisa. Oke. Oke, Oke. next. Number two. Sebentar. Ada yang Oke. salah. Fix the bugs in the code. Nah, kalau fix the bugs berarti tinggal dijalanin dulu aja biar kita tahu ya. Tapi baca dulu nih. The program should ask the user for the name of the startup, the start date, day and month, and the years of its foundation, and display information on the screen according to the sample shown in the screenshot. Nah, di sini masukin namanya siapa? Turbo Developers, enter the foundation date of the startup September 1. Masukin di sini apa? 2021. Nah, langsung disebutin sama dia. Turbo Developers company was founded on September 1, 2021. Dan jalanin dulu, lihat misalkan namanya ini bebas aja, misalkan namanya keren gitu ya. Nah, lihat di sini apa? Keren salah ya, nenter of name of startup. Nah, kenapa salah di sini, Alkiza? Why? Sebentar. Coba dulu. Oh, ada di 110. Kenapa salah? Karena apa? Itu ya, karena kita tuh nggak bisa nomor baris pertama nggak bisa tuh, karena kita masukinnya teks. Tapi dia Oh bilangnya di iya, sini thanks. integer. Tapi dia integer. Oke, oke, oke. Yes, kita nggak bisa kayak gitu ya. Nah, makanya di sini kita harus printkan kayak tadi nih. Sebentar. Ini. Di sini kita Oke. langsung masukin aja nih. Berarti apa? Integernya dihapus ya. Jadi Iya, input benar. aja. Nah, ingat juga penulisan Python yang bagus itu untuk variable day itu jangan besar ya. D-nya jangan besar, kecil aja. Day Oh, T sama juga ini ya? year. Di depan ini ya? Ya, ya day sama year pastikan kecil. Misalnya sekarang keren, conditionnya misalnya 2021, year misalnya 2021 juga. Di Nah, di sini. sini Oh, udah cukup bagus nih. Cuman di sini dia tuh masih belum tulisin yang sesuai ya, sesuai sama di sini. Developers company. Nah, di sini kita oh. harus masukin ya. Berarti gimana caranya? Di sini kita kasih koma, kalau bisa. Kasih petikin dulu, kasih koma karena who itu adalah variabel. Oke, company was found. Nah, di sini was founded on. Nah, di sini kita bikin lagi kasih koma. Nah, udah tinggal Oh, day koma ya? sama yes, koma. Oh, misalnya pakai koma. Coba jalanin misalkan, Berarti itu masih wait, teks saja ya? Atau udah float? apa yang mana? Yang September 1 ini. September 1. Oh, dia integer. Oh, masih integer. Hmm. The full company was founded on. Oh, ini dia. Ini harus pakai titik ya? Dia di enter the foundation date of startup ini dia teks atau Eh, itu jadi integer aja, nggak masalah kok harusnya. Contoh aku jalanin misalkan namanya keren ya. Foundation date misalkan tanggal 21 2001. Nah, lihat tuh. Baru dia tuh jadi ya seperti ini. satu ya? Satu aja. Satu. Was founded on apa? 21 on September ya. On September. Oke. Date. Dia date-nya ini ada Septembernya, tapi itu termasuk teks Mana? di Oh, September September. ya. Sorry, September 1. Oh, ini berarti dia harus pakai input juga nih. Nah, ini Oh, jadiin teks juga berarti. Ini iya kita sih. jadiin teks juga ya. Nah, gini. Oh, namanya apa? Agus. September 21.
The year startup was founded misalkan 2001. Nah, gitu ya. Bisa. Welcome bagus, promising new IT startup gitu kata dia. Ah, oke. 2021. Nah, ini juga nih spasinya dihapus. Was Turbo. founded on. Nah, gini. Nah, ini udah boleh masukin ke Nah, coba tinggal masukin misalnya namanya apa? Misalnya keren. sini. Keren abis. Foundation start date-nya misalkan September Founded dua ribu on. lima 25 terus 2005. 2006 Ini deh. Nah, ini baru bener ya. Ini jadi cara membuatnya Alpha. oke sebentar. Ini day. Iya. Yes. Nah, bisa kalau bingung bisa baca referensi aja. Oh, Buat input baris 5. Kenapa? Kurang koma. Koma D. oh iya benar. Salah. Habis petik koma D. Nah, diingat nih, who-nya juga belum nih. Who-nya kamu harusnya dia tuh jadi ini who-nya nih. Who di sini kamu jadiin variabel dia. Ini kasih petik nih di sini the company. Oh iya benar. Sebentar. Coba bisa cek tuh lihat ya. Hmm. The bla 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 Ah, developers company. Who-nya ganti jadi variabel. Jadikan who-nya sebagai variabel. oh iya ini ya. Bukan. Bukan gitu. Ini salah. Itu udah benar. Who-nya udah benar. Who-nya tulisannya ingat kalau variabel sebisa mungkin tulisannya kecil. D-nya juga sama. Iya benar. D-nya juga kecil. And then Jadi, I-nya juga kecil. oke. Nah, who Kalau promising ID startup. Nah, baru the who company. Nah, di sini who-nya itu di sini kamu buatin juga sebagai oh iya ini benar. kasih koma ya. The koma gitu. Koma. Nah, Oh, koma. Nah, habis who juga koma. koma Karena ya. dia itu variabel. Nah, coba Oh, jalanin sekarang. oke, kita coba. Turbo. Oh, Dia sebenarnya nggak pasti sama ya. iya benar. September gitu aja langsung. Jangan lupa 29. Hmm. Nah, oke. Nah, ini jangan lupa nih ada titik juga di sini nih. Habis koma, masukin titik. Oh Petik iya, hilang titik titik. biar sama. Kalau enggak nanti kasih koma dulu baru titik koma di dalam petikin ya koma petik. Nah, ingat dia itu string. Nah, di dalam situ. Nah, itu petiknya dihapus. Ah, benar. Oke. Coba langsung checklist. Nah, coba masukin Turbo September misalkan. Oke. 2000 berapa? 2001. Oke. Oh, ini juga sama nih. Ininya kelebihan spasi nih. Buat spasi berarti. Tuh, ini nih yang aku tunjuk tuh. Nah, iya. Coba langsung checklist. Langsung checklist coba. Checklist lagi langsung. Masukinnya random aja coba biar cepat ya. Misalkan apa turbo atau enggak apapun. Oh ini. Nah Oke, benar. bisa ya? Benar Oke, bisa. good job. Lanjut lagi sekarang ya, buat soal nomor 3. Write the program. Oke. Write the program that converts rubles to dollars. Write the program that asks the user of amount in rubles and integer. And will rate the cost of the $1 rubles can be a decimal and converts the rubles into dollars with the specified rate. The result is rounded to the nearest hundred and displayed. The program should work like in picture. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba mengkonversikan ya dari mata uang rubles menjadi di sini conversionnya berapa. Nah, teman di sini pastinya kita buatin dulu nama variabel ya. Contoh di sini namanya rubles, RUB sama dengan apa? Jadi kita masukin integer ya, integer, sorry, integer Boleh Pak. input Integer input sama tulisannya pastikan eh sama. integer float. Integer input, nanti floatnya di bagian Oh iya, bawah. float di bawah. Salah. Yes, ini. Siapa misalkan USD ya, US dollar sama dengan di sini dia koma, lihat, ini masukin 78,5. Berarti dia itu float ya. Berarti float, input lagi, apa di sini? Enter the USD exchange rate. Udah jadi seperti ini, tinggal kita print kan rumusnya ya. Misalkan di sini result, kemudian apa? Cara dapetin conversion ini. Berarti di sini jangan lupa dibulatin ke dua digit terdekat. Berarti pakai round ya. Round, pembulatan, dibaginya apa nih? Berarti di sini rub atau rubles dibagi dengan USD, koma 2. Artinya itu kita pengen Oh berarti menggunakan 2 rubles koma dibagi sama USD. USD. Oke. Itu udah tinggal di print ya. Berarti Oke, baginya tuh yang pagar yang satu kali dua kak. yang satu aja, karena kan Itu kita aja. pengennya ada koma. Oh Conversion iya. result
2, udah Ya tinggal satu, masukin si kalau result. satu kali doang ada sisanya kan berarti dia Ada, ditampilin. ntar ada komanya, ada komanya. Oke. Coba nih, 1078,5. Nah, gitu ya. Jadi cara jawabnya cukup mudah lah buat ini. Teks dua. Buat input, enter di UXD exchange rate ya. Pastikan tulisannya sama. Nanti kalau nggak sama, dia nggak bisa di-submit. Kamu tulisan D-nya, T-nya besar tuh. Pastikan persis sama seperti di sebelah kanan. Oke, Oke. USD exchange rate. Oke, habis itu masukin ke apa lagi? Misalkan buat Hmm. satu lagi, result. Result equal to apa? Kita buletin juga, is result equal to round. Rubles. Round. Round dulu, round dulu. Round itu membuletin. Round, lalu tanda kurung. Round ya. Round, yes. Round itu membuletin ya. Oh iya. Round. Pound, oke apa? Rubles dibagi dengan USD ya. Jadi rubles yang kita masukin nanti akan dibagi dengan US dollar. USD, SD. koma 2, koma 2. Karena kita menggunakan dua poin desimal di belakang koma ya. Sesuai sama yang dibilang sama dia. Udah tinggal Ini di aja. print aja deh. Yes, betul. Tinggal di print aja di bawahnya. Print apa tuh? Print comparison result, Print. buka kurung, ketik, buka kurung, ketik, comparison result, tulisannya pasti sama, C-nya gede. Comparison result, titik dua. Oke, result, titik dua. Nah, habis itu jangan lupa titik dua, oke. Habis petik kasih koma, baru masukin si result. Yes. Oke, very good. Coba masukin persis sama dulu. Sama, 1000 dibagi 38,5, 12,74. Oh. 1078,5, 78,5 ya. Ah, Oke, benar. good job. Coba di checklist bisa? Oke, mantap. Nice. Oke, maybe one more question ya sebelum kita pindah ke presentasi berikutnya nih. Karena waktu juga nih, kita kontaknya cuma 1 jam aja. Oke, di sini Hmm. apa dibilang? Write a mini recommendation system for prospective entrepreneurs. That program that asks a novice startup creator questions and recommends what to do further to develop in the business. Di sini programnya harus ngapain aja? Meminta user idenya untuk produknya. Jika mereka nggak punya ide, bilang display your praise, thank you for participating in the survey and shut down. If the user has an idea for product, the system should ask if the user is interested in receiving investment. And then kalau dia jawab iya juga, maka screen-nya akan menampilkan phrase, kamu punya setiap kesempatan nih untuk mendapatkan bisnis accelerator. Dan jika jawabannya itu no, maka programnya nulis, we recommend you enroll in business school. Kayak gini nih. Have you done have idea for our product? Yes or no? Nah, yes. Berarti pertama-tama kita buat ini dulu aja. Sekarang kita buatin namanya variabel nama idea ya. Idea sama dengan apa? Input, persis sama tulisannya. Do you have an idea? Punya ide for your own product? Yes or no? Question mark. Nah, gini. And then the second one. Nah, di sini baru kita masukin beberapa condition ya di bagian sini ya. Apa di sini? Kita make sure juga buatin kecil ya. If apa nih? Misalkan idea dot lower, kita kecilin. Oh, dot Kemudian lower kalau ya. ya kalau dia Oh, sama ntar dengan di yes, bawah ya. Disatuin yes. sini aja. Bisa ya. eh oh bisa gini aja nih, Atau gini aja nih, gini aja. Sorry. Nah biar dia kesimpan. Nah gini ya. Jika idenya sama dengan yes, berarti idenya tuh kita iya bilangnya. Maka di sini kamu tertarik gak sama investment? Kalau bilang iya, maka apa? Kita akan nanyain juga invest, misalnya invest sama dengan are you if. input, Oh, if are ya. you interested in getting Berarti kalau dia investment? jawab yes di pertanyaan pertama, Dia akan berarti nanya, ditanya ke pertanyaan kedua. oh, oke, berarti langsung masuk if ya. Ya masuk if Oke. tuh, yes no. If. Nah jangan lupa juga di sini kita buat dot lower juga biar tulisannya kecil. Nah kamu If tertarik gak dengan ini? Gitu ya. Ini kalau idea. misalkan di itu no ya, atau bahasa itu mungkin bisa pakai else aja. Yes ya, gini ya. Yes, bisa dibilang Begini. enggak. Ya bisa juga copy aja ya.
We recommend you enroll in business school. Ini aku copy aja nih. Udah, kita tinggal bilang print aja. Dia dengan yes. Oke, we recommend you to enroll in the business school ya di bagian sini. Ketika kita jawabannya Print. no di bagian sini. Oh, kalau dia jawabnya ini kita kalau dia tanya dibilang yes dulu ya baru no. Yes, yes, betul. Nah, kalau misalnya Print nggak ada nih, they have, thank you for participating. what what getting Oh, sorry. Hmm, Begini ya, if invest sama dengan yes, apa gini. Nah, kalau misalkan dia pengen invest gitu ya di suatu hal, oke, yes, if benar. no, Yes. sorry, if no di What? sini. Kalau Oh, kita bilang, lower. oh nggak mau nih, kita nggak mau invest di bagian sini. Jadi dia bilang, ya udah kamu enroll business school aja deh di bagian sini. Nah, cuman kalau No. misalkan kita tuh investnya bukan no gitu ya. Oke, oke, oke. Isi belakangnya lower. Mhm. Kalau di sini else, apa dibilang, you have every chance ya di sini. You have every chance. Nah, di sini bisa lakuin copy aja di bagian sini ya. You have every chance mana? Invest sama dengan yes. Mungkin ini aja kali ya. Sorry. Langsung kita print. Ini. Nah, ini ketika jangan diganti. Jadi aku kirim aja mungkin ya. Oke, boleh. So, seperti ini. If Udah deh. Set. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya idenya, kamu punya ide gak? Nggak ada nih gitu. Else, kita nggak punya ide dari awal. Udah bilang apa? Thank you for participating in the survey and shut down. Print, coba ya, aku cobain dulu ya. No. Nah, ada sebentar ya, ini jadi cara buatnya. Mungkin aku kopikan ke chat karena waktu juga, nanti kamu bisa, aku sambil jelasin ke kamu. oke, oke. Mungkin karena ini panjang juga. Nah, itu dia. Coba di paste. Ini aku jelasin, di kode itu ada apa aja sih di bagian sini? What do we write di bagian situ? Oke. Nah, jadi di sini pertama, apa, idea. Kita inputkan ide kita dulu nih. Kamu punya ide gak nih untuk produk kita? Nah, dot lower tuh maksudnya adalah kita mengecilkan teks yang kita ketikin. Nanti kalau misalnya kita ketik yes, yang tulisan gede, semua itu tetap jadi kecil. Nah, jika idenya sama dengan yes, jadi kita masukin idenya tuh yes. Nah, dia nanya, kamu tertarik gak dapetin investment? Oh, kalau misalkan kamu tertarik buat dapetin investment, ya udah, kamu bakal dapetin segala kesempatan nih untuk menjadi business accelerator gitu. Cuma kalau misalnya Hmm, enggak, else gitu. Ya udah, misalnya kamu nggak tertarik invest, saya rekomendasikan kamu untuk enroll business school deh, karena kamu nggak tertarik invest. Tapi kalau dari awal kamu nggak punya ide gitu ya, maka dibilang, oh, makasih ya udah partisipasi sama survei kita gitu. Cobain aja oke. coba, coba sambil di checklist kali ya, biar nanti kita langsung masuk ke dalam materi selanjutnya. Checklist cuma masukin apa misalkan yes or no. Yes, tertarik gak investment? Yes. Yes, coba. Yes. Oh, Nah, benar. gitu ya. Nanti bisa diekspor lagi buat nomor 5. Oke, mungkin kita lanjut ke presentasi dulu ya, karena Oke. waktu juga ini udah kan udah share screenku ya. Bisa kembali ke share screenku lagi ya. Udah kelihatan share screenku? Oke, sudah, sudah. Ya sudah ya. Oke, ini aku lanjut lagi. Nah, review list and dictionaries ya. Jadi di sini list itu apa sih? Nah, mungkin aku cepetin di sini list itu merupakan suatu structure dari paten ya untuk the ordered storage of the data various types. Jadi merupakan suatu struktur untuk data yang secara berurut gitu ya dari beberapa tipe data. Nah, di sini comments untuk bekerja dengan list kita punya apa aja? Di sini ada listnya sendiri. Kita buatin empty list. Contoh di sini list parentheses, and then apalagi kita juga punya income ya di sini menggunakan box bracket. Jadi list itu menggunakan box bracket juga berarti composite list. Di sini juga bisa menggunakan dot split ya. Jadi ketika kita pengen ngelakuin splitting di bagian sini. Dan juga append di sini append tuh berarti
Apa? Ini 10, 35, 40 kalau ada titik split berarti ntar dia pas di print berarti jadi Mhm. nge-split ya. Jadi splitnya tuh nanti ada titik-titiknya. Ini kan kosong nih, ini Oke. kosong. Nah, ntar dia bakal kebagi gitu. Jadi dia splitnya by apa nih? Ntar di sini ada delimiter. Ntar kita coba pelajarin ya. Di sini Oh, delimiter oke oke. namanya. Nah juga append tuh menambahin elemen ke akhir dari list. Misalnya append 5.000. Berarti ntar kita akan nambahin 5.000 ke akhir dari list kita gitu Akhir ya. dari Di bagian sini dalam ya. list. Ya ada juga di sini namanya income zero ya. Berarti maksudnya adalah di sini index zero di bagian sini. Di sini kita akan nambahin first elemen dari list ya. Ada 0, ada 1 segala macam ya buat nambahin listnya segala macam. Ada juga land income gitu ya. Land income. Di sini buat kita mengukur panjang dari income. Contoh di sini adalah variabelnya. Menentukan panjang dari listnya. Nah, di sini kita masuk juga ke dalam perintah for di sini for item in income. Kita akan coba iterate list items dalam sebuah loop. Ada juga di sini 1000 in income ya. Jadi kita cek apakah 1000 ada di income atau enggak. Nah, di sini kita akan cek nih kira-kira elemennya tuh dalam list tuh dia akan membalikan true atau mungkin false di bagian sini. Dan juga di sini income.sort di sini ya untuk mensortir list secara lexicographical di bagian sini ya. Ini sih ada numbers and also letters secara ascending ya atau bahasanya menaik. Juga di sini mapping itu string income. Di sini kita akan mengaplikasikan certain functions ke setiap elemen dari suatu list ya. Jadi kita pengen aplikasiin lah kita bisa menggunakan map ini sendiri. Juga ini analyze the code ya. Di sini contoh di bagian sini kita punya income-nya tadi, income sebagai input, masukin enter monthly income datanya berapa, lakuin splitting juga di bagian sini, kan kita masukin by space gitu ya. Income-nya di sini kita lakuin mapping, integer income, totalnya atau counternya di sini kita buat nol di bagian sini, kita set juga maksimum dan juga minimum di sini ya, minimum maksimum. Oke. Misalkan indeks awalnya tuh zero, oh item income, jadi untuk item dalam income itu sendiri, totalnya akan ditambahin sama itemnya, di namanya ini increment ya, namanya increment, incremental incremental. Nah, gini. Di sini akan cek nih, kira-kira item itu lebih besar atau enggak dari maksimum. Ketika lebih besar, maka dia di sini akan sama dengan item. Ketika dikurang dari, maka minimumnya akan sama dengan item. Jadi kalau dia lebih besar pada maksimum, maka item itu menjadi maksimum. Tapi ketika dia minimum, dia paling kecil, maka ya udah itemnya jadi minimum. And then kita masukin total earning saya. Kita dapetin berapa sih? Nah, dalam total di bagian sini. Ini apalagi? Ini kita cek juga maximum earning saya atau bahasanya earnings yang kita kumpulin itu berapa, ini maksimumnya berapa. Ini minimum earnings di sini berarti nilai minimumnya itu berapa sih di bagian sini. Nah, sekarang analisis the code-nya juga ya. Di sini kita akan coba gali ya terkait namanya variable change di sini atau perubahan dari variabelnya itu sendiri. Di sini kalau misalnya kita print nanti kayak tadi yang aku bilang ya, jadi di sini kita menggunakan delimiternya menggunakan space di bagian sini. Space. Earningsnya berapa? Itu adalah total dari sini. Ntar dicebulahin jadinya 6030. Maksimum berapa? Oh, paling gede kita tuh dapat di 2100 maksimum. Kalau paling kecil berapa? Paling kecil empat 150. setengah, sesuai sama yang kita buatin tadi ya di condition tadi menggunakan else. Karena dictionary ya, jadi dictionary itu sendiri merupakan another set of key value pairs atau bahasanya itu set dari key value pairs yang tidak berurut bahasa di bagian sini. Oke. Nah di sini kita set juga perintah untuk bekerja dengan dictionaries. Kita punya startup dictionary di bagian sini. Kita set startupnya itu siapa misalnya ada name namanya SpaceX gitu ya. Ini key-nya, value-nya SpaceX, key-nya lagi founder dan juga value-nya adalah Elon Musk di bagian sini ya. Nah, di sini kita akan membuatin a populated dictionary. Sini kita set startup keys, and then values-nya berapa, and then the name-nya berapa gitu ya. Name-nya siapa? Kita mengakses dari si ini tadi. Ntar kita dapetin name-nya. By its key. Jadi ntar ketika kita ambil new name, ntar kita akan muncul si SpaceX barusannya. Nah, di sini ntar seperti ini cara buatnya. Data equal to dictionary, amount sama dengan integer input, masukin jumlah startupnya berapa dalam bentuk integer, kita masukin ke dalam looping ya, for I in range amount, name equal to input and startup name, masukin nama startupnya siapa aja, dan ini kita masukin ke dalam namanya di sini ya, dictionary-nya tadi, habis itu kita set foundernya siapa, terus kita masukin inputnya lagi ya, nama dari founder name-nya siapa, and then kita set juga nih, data name, investments-nya siapa di bagian sini. Dan nanti kita akan dapetin investment itu attracted itu siapa aja. Jadi kita akan coba analisa juga di bagian ini ya. Oke. Nah, oke, mungkin aku next lagi. Nah, ini tadi ya untuk structure dictionary. Jadi di sini ada juga namanya next dictionary. Nanti mungkin di next kita akan lebih pelajarin lebih dalam lagi ini cuman kayak kilasnya aja. Di sini tuh Oke. kita punya key value, ingat key value ya dalam dictionary. Menggunakan curly brackets di sini, curly. Dan di sini dia di sini adalah value ya. Berarti ini key dan di sini adalah value. Jadi kita punya key dan juga value ya. Key-nya di sebelah kiri dan value sebelah kanan.
And then ada juga next dictionary atau bahasa itu dictionary itu berarti kamus yang bersangkar lah, bisa bisa dibilang di bagian sini. Oke, oke. Dan di sini kalau di analyze the code ya, kita set di sini maksimum investment berapa, misalnya 0, first up in data, di sini kita akan set lagi dengan menggunakan investment barusan. Kalau dia itu lebih besar daripada investment, maka di sini kita akan set ya nilainya itu ya udah, maka dia itu lebih besar daripada investment tadi, dan pemenangnya adalah si startup. Nah, ntar di sini kita masukin ya, yang paling menang siapa di sini? Target base siapa? Oh, winner itu sih startupnya. Founder siapa? Dari si data winner terus ke founder ya. Jadi kita masukin ke list index barusan. Total investmentnya berapa? Oh, di sini nih. Masukin ke data winner, and then investmentnya masukin ya berapa. Jadi nanti kita bisa dapetin hasil itu berapa. Hmm. Gitu. Nah, di sini sekarang cara programnya print ya. Jadi programnya akan print apa sih? Barusan. Nah, contoh di sini, most investment traded by Bedford, foundernya siapa? Batman, dan juga berapa nih total investmentnya. Jadi ketika dia itu udah memenuhi sama kriteria yang barusan ada di sini. Nanti kita akan coba pas lebih dalam lagi di dalam task kita ya tentunya ya. Nah, jadi di sini buat tasknya atau case-nya yang terakhir ya. Jadi di sini WLC udah searching lama ya terkait namanya preferences dari semua bisnis yang ada dari partisipan bisnis. Jadi masing-masing ahlinya tuh udah monitor nih proyek apa aja sih yang mungkin direncanakan untuk membawa idenya ke dalam kehidupan ya. Dan ntar Hmm. di sini kita akan diminta untuk nulis kode mengumpulkan data untuk periode tertentu tentang jumlah dari entrepreneurs ya yang mau bekerja pada proyek dari beberapa topik. Dan kita akan juga perform initial analysis dari data tersebut. Oke, jadi itu dia ya buat presentasi kedua. Mungkin kita akan kerjain beberapa soal lagi sebelum kita end ya di kelas kita hari ini karena waktu juga. Sampai sini ada yang bertanyakan nggak? Oh, oke, cukup. Aman ya. Nah, nanti di next lesson ada juga di sini namanya lab ya. Nanti kamu bisa juga di sini masukin apa namanya task yang udah dikerjain ke sini biar nanti bisa di show, bisa di show up ke teman-teman yang lainnya dan juga bisa di publish gitu ya. Oh, Itu guys. dia. Nah, jadi nanti buat next lesson nanti kita akan belajar namanya functions, OOP atau Object Oriented Programming sama secret techniques ya, to create the functions with the variable. Sini nanti kita akan coba kupas lebih dalam lagi di next lessons. Mungkin sebelum itu, let's go ya, kita langsung kerjain buat tugas yang segmen kedua. Let's go. Boleh di uh, back dulu, back, dan kita kerjain Sokmal yang segmen yang kedua nih. Nanti Oh. buat tugas-tugas yang masih belum, kamu nanti bisa cek aja di kolabku ya, atau bisa tanya aku juga. Oh, Ngiza, oke? Okay? Wait, aku kesini. Yuk, let's go, kita kerjain bareng-bareng. Okay, write the program. Write the program to assess the seasonal fluctuations of entrepreneur revenue. The program should request revenue data for each of the 12 months of the year. The data is entered in the lines separated by spaces. It's assumed that the first line in the row is revenue for January and in the last is revenue for December of December. The program should analyze the data and display the names of the months with the revenue higher than the previous months, months of revenue growth, and the names of the months in which the revenue declined compared to the previous indicator, yaitu months of declining income. Mohon dicatat juga di sini katanya nama dari bulannya itu harus dibuat dengan chronological order ya atau bahasanya berurut dan bekerja seperti pada digambar. Masukin nih berapa? Misalkan kita masukin 3.000, 3,5, bla 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 bla. Nah, walaupun di sini nggak terurut, ntar dia akan urutin nih. Oh, months of Oh. revenue growth-nya kapan aja? Gitu. Jadi dia akan set seperti itu. Nah, Hmm. kita buat dulu nih ya, tentunya functionnya di bagian sini buat ngebikin hal ini. Ya, pertama kita buatin dulu, misalnya di sini namanya months ya. Mans, oke. Oke, kita buatin dulu di sini di bagian sini kayak gimana sih cara kita buatin hal ini, Bentar, sorry bentar. tidak patah-patah nih. Number one first, sorry. Revenue growth. Oke, nah jadi di sini kita buatin dulu ya months sebagai apa. Nah di sini kita lakuin namanya splitting ya. Ini mungkin aku copyin aja nih, ini karena agak panjang ininya. Kamu bisa cek di chat aja. Oke. Nah terus di sini masukin apa lagi? Tadi yang tadi ya, yang aku bilang tadi. Masukin yang tadi. Ini masukin. Kita splitting dulu. And then once again di sini masukin inputnya ya. Sales, misalnya apa? Masukin apa? Ini kita masukin apa? Enter di income data ya. Input di sini jadiin sebagai string aja. Enter di income data for January to December. Bentar. Kayak gini. Jadi kita diminta untuk masukin data dari Januari sampai dengan Desember.
Jangan lupa juga di sini kita lakukan namanya mapping ya. Sales sama dengan kita buatin sebagai index itu list, mapping, mapping by apa? By integer ya. Integer Ya. dari si sales itu sendiri. Jadi kita buatin gimana caranya si sales ini jadi integer, kita mapping dan juga kita masuk dalam list tadi ya. Kita set juga di sini namanya empty bracket ya atau bahasanya nanti sebagai tempat untuk menampung nilainya, growth, dan juga kita masukin di sini ada fall, yaitu ketika dia tumbuh dan ketika dia itu turun. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita masukin looping aja nih, looping mainnya for I in range. Untuk I itu indeks pertama dalam range apa nih? Itu dari starting from satu, and then panjang dari siapa? Panjang dari si sales itu sendiri. Jadi sales itu berapa kira-kira panjangnya? Nanti kita akan lakukan splitting di bagian sini. Oke, jika sales indeks I itu indeks yang awalnya lebih besar daripada sales dari box bracket dari indeks dikurangi dengan satu. Jadi itu lebih besar pada ketika indeks itu sendiri dikurangi dengan satu. Maka apa? Kalau dia itu lebih besar daripada indeks sebelumnya, gitu maksudnya dia itu nilai lebih besar daripada sebelumnya, maka di sini kita akan nambahin append ya, masukin man-nya itu ke bagian sini dan juga masukin ke indeksnya itu kira-kira siapa sih mansnya di bagian sini ketika dia itu lebih besar. Tapi kalau misalnya sebaliknya, if sales I itu sales yang sebelumnya itu lebih kecil daripada sales bulan sebelumnya. I minus one itu berarti bulan sebelumnya ya berarti. Oke ya. Kalau dia bulan sebelumnya lebih kecil berarti apa? Oh ya udah di sini kita masukin fall ya, ke fall gitu pen. Berarti apa? Months, I-nya juga ya, indeksnya juga. Udah tinggal di print aja deh di sini. Print apa? Print Months of revenue growth. months of revenue Growth. growth gitu ya. Growth berapa? Oh ya udah tinggal masukin indeksnya aja itu ada di growth di bagian sini. Kalau ketika dia itu tumbuh. Ketika tinggal tumbuh ya udah. Oke apa? Months of declining Declining income. income. Dua masukin sebagai apa? Udah masukin sebagai fall. Wow. Coba kalau aku contoh masukin ya. Misalkan berapa nih? 5.500 misalkan 1.200 300 gitu ya. Oke, wait. Insert lateral column integer with base 10. Integernya agak kebalik itu sama mapnya. Enggak kok, benar kok. List map integer Benar. cells, yes. Oh, sorry, di sini lupa. Jangan lupa pakai split ya buat splitting ini. Oh, oke. Ya. Nah, jadi misalkan berapa nih? Misalkan 1.000, 5.000, 500. Nah, lihat tuh ya. Mana revenue growth? Oh, di sini yang paling tumbuh itu adalah siapa sih? Februari. Februari karena Hmm. di kedua jadi 5.000 kan. Siapa yang inclining income? Oh, si Maret. Itu. Itu ya. Oh, ini kurang ini nih. Makanya saya satu. Kurang berapa? 500, 1.000, 3.000. 500, 1.000, 3.000. Nah, itu baru bisa. Dan mungkin sambil aku kirimin juga ya ke kamu buat reference. Anyway, kalau buat ini aku mungkin ada saran juga nih. Memang kalau buat Python Pro ini memang agak lumayan ya, jadi cukup challenging. Makanya aku minta sama kamu nanti coba dikerjain lagi. Oke, Iza, Oke, aku oke. udah kirimin solusinya juga. Kalau misalnya masih bingung kak, aku masih bingung kak. Ini konsepnya itu maksudnya gimana kak ya? Ya. Tanya aku aja kayak Ya. kak ini gimana ya gitu. Atau bisa juga tanya AI. Sekarang AI itu udah cerdas banget gitu ya. Tinggal coba chat aja kayak kopi. Tolong dong jelasin kode ini tuh gimana. Gitu. Jadi ntar dia bakal jelasin. Hmm. Paling sih Tuh. aku nanya ke abang dulu. Kalau ke abang Oh ya udah boleh boleh. ini Boleh, boleh, baru boleh. nanya ke AI. Biasanya gitu sih dulu. Boleh, boleh, boleh. Bisa dicoba aja ya, tanya Kak. Oke, boleh, boleh. Ya, aku akan coba jawab secara online. Oke, mungkin untuk belajar gitar ini sampai di sini ya. Karena waktu juga kita udah kontak selama 1 jam lebih. Misalkan. Sampai sini dan kamu ada yang mau ditanyakan nggak, Riza? Mungkin cukup. Yang cukup ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Kita hari ini udah discuss first topic kita nih, Alkeza nih. Jadi di sini kita bahas namanya review algorithms dan juga data structures ya. Memang kalau di Python Pro 2 ini kita langsung coba kilas balik yang udah dipelajari Python Pro apa. Kita udah belajar cukup banyak dan juga cukup kompleks. Di sini kita belajar lebih kompleks lagi tentunya dan juga lebih challenging lagi. Kenapa? Karena harapannya lebih mengasah kamu juga nih buat di depannya lebih paham sama Python Pro ya ketika dihadapin projects
udah paham gitu flow-nya. Jadi nggak bingung lah bahasanya. Jadi dengan adanya ini, kamu semakin tajam lagi nih buat pemahaman kamu terkait pemrograman itu sendiri. Itu Benar-benar dia. benar. Mungkin itu aja ya. Mungkin seperti biasa kalau dari aku, coba dong dari Alfiza juga summarize. Coba Alfiza hari ini dapetin materi dan ilmu apa aja sih di pembelajaran hari ini? Mungkin ya bisa dibilang ini recall balik ya dasar-dasar mungkin yang pasti Python gunakan kan. Mm-mm. Kayak tadi function, variable, list juga di recall karena mungkin itu jadi salah satu fondasi buat di Python juga kan. Iya, betul. Condition multi Python juga, betul Bisa banget. Jadi dibilang. itu tadi barusan kita recall ya, kita review dulu apa aja yang kita pelajarin sih selama ini. Dan di next nanti kita akan belajar lebih jauh lagi ya di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya Nah, dan nah, juga tentunya di Python Pro ini bakalan banyak project. Jadi aku mohon sama untuk Alkeza coba nanti semuanya sebisa mungkin dikerjakan secara fully ya semua tugas-tugasnya gitu. Nanti ada oke, free time kayak contoh mungkin hari ini udah malam istirahat dulu besok boleh dicoba kerjain gitu ya. Nanti tanya aku aja. oke, betul. Gitu ya. Oke kalau gitu Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak kalau gitu sudah join semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja. Thank you oke. dan sampai jumpa di kelas berikutnya aku aja. Bye bye. See you. Terima kasih. Bye. See you. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.